Hidup yang kekal. Dan inilah kesaksian itu, Allah telah mengaruniakan hidup yang kekal kepada kita, dan hidup itu ada di dalam Anak-Nya. Barang siapa memiliki anak, ia memiliki hidup. Barang siapa tidak memiliki anak, ia tidak memiliki hidup. 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. Sahabat Iktus, bila kepada 100 orang ditanyakan sebuah pertanyaan, kemanakah Anda mau pergi setelah kematian, sorga atau neraka? Tentu semua orang akan menjawab, sorga, karena di sorga ada kehidupan kekal. Pertanyaan selanjutnya adalah, bagaimana agar seorang masuk sorga dan memperoleh hidup kekal dan bukan kebinasaan? Ternyata tidak semua orang dapat menjawab pertanyaan ini, atau sekiranya ada, jawabannya adalah dengan cara yang tidak tepat. Lalu, apa kata Alkitab tentang hidup yang kekal? Dalam Alkitab Perjanjian Baru, ada dua kata yang dipakai untuk menjelaskan kata hidup, yaitu bios dan zoe. Kata bios berarti hidup secara fisik atau tubuh jasmani, yaitu kehidupan sehari-hari dalam waktu yang sementara ini. Seorang nampaknya hidup karena bergerak dan beraktivitas, tetapi sesungguhnya rohnya mati. Sedangkan kata zoe memiliki arti hidup yang kekal di dalam Tuhan Yesus. Inilah kehidupan yang sesungguhnya selama-lamanya. Rasul Yohanes menjelaskan 3 kebenaran tentang hidup yang kekal dalam 1 Yohanes 5 ayat 11 dan 12. 1. Hidup yang kekal bersumber dari Allah. Mengaruniakan berarti Allah telah merancangkan hidup kekal bagi kita. Sejak manusia jatuh ke dalam dosa, manusia berusaha untuk mendapatkan kehidupan yang kekal. Semua upaya manusia gagal karena manusia tidak dapat menyelesaikan masalah terbesarnya, yaitu dosa. Karena kasih-Nya, Allah yang kudus berinisiatif menyelesaikan penghalang manusia untuk sampai ke surga, dan Ia memberikan hidup yang kekal secara cuma-cuma. 2. Hidup yang kekal ada di dalam Anak-Nya. Hidup yang kekal hanya ada di dalam Anak-Nya. Yang dimaksud dengan Anak-Nya adalah Yesus Kristus. Karena Ia telah menyelesaikan masalah terbesar manusia, yaitu dosa, dengan kematiannya di kayu salib. Bandingkan 1 Petrus 2 ayat 24. Supaya setiap orang yang percaya memperoleh hidup di dalam namanya. Jika seorang menolak Anak, yang adalah hidup itu sendiri, maka ia membangkitkan murka Allah dan menyerahkan diri kepada maut. 3. Hidup yang kekal dimiliki oleh orang yang memiliki Yesus. Barang siapa memiliki Anak, ia memiliki hidup. Kata memiliki artinya bersatu dengan Anak. Jika seorang bersatu dengan Anak, maka ia akan bersatu dengan hidup yang kekal. Seseorang dapat menjadi anak Allah atau memperoleh hidup yang kekal bila ia percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadinya. Yohanes 1 ayat 12. Sahabat Iktus yang dikasihi Tuhan, apakah aku menyadari bahwa hidup yang kekal adalah pemberian Allah secara cuma-cuma? Sudahkah aku menerima karunia hidup yang kekal itu dengan percaya dan menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat? Apakah yang harus aku lakukan setelah aku memperoleh jaminan hidup yang kekal? Tuhan Yesus, terima kasih untuk pemberian terbaik dalam hidupku, bahwa Engkau telah memberikan hidup yang kekal kepadaku sejak aku percaya dan menerima Engkau di dalam hatiku sebagai Tuhan dan Juru Selamat pribadi. Aku menyadari masih banyak orang yang sedang berjalan menuju kebinasaan. Maka aku yang telah diselamatkan memiliki tanggung jawab untuk menyerukan kabar keselamatan di dalam Yesus Kristus. Ya Yesus, aku merindukan kebahagiaan kekal di sorga bersama semua orang yang kucintai, bahkan semua orang dari segala suku dan kaum dan bahasa. Pakailah aku
untuk bersaksi kepada mereka. Amin. Aku datang supaya mereka mempunyai hidup dan mempunyainya dalam segala kelimpahan.